Perkenalkan, nama saya Abdul Sandiwardani dengan NPM 2008 dari kelas F Sistem Operasi. Ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh Pak Pratama untuk pengerjaan tugas UTS Sistem Operasi, yaitu menjelaskan soal-soal yang sudah diberikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir sebelum UTS. Ini tugas saya yaitu menjelaskan untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Yang pertama yaitu pertemuan pertama. Ini pertemuan pertama. Di sini pertemuan pertama kelompok kami mendapatkan nomor 1.17, yaitu beberapa sistem komputer tidak menyediakan mode operasi istimewa dalam perangkat keras. Apakah mungkin untuk membangun sistem operasi yang aman untuk komputer ini? Berikan argumen bahwa itu ada dan memang ada, tidak memungkinkan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, gabungan perhitungan, kompilasi, penyimpanan, pengolahan data, serta berbagai layanan yang terkait. Sistem operasi merupakan resource manager atau pengelola sumber daya yang berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, mengoperasikan secara keseluruhan bagi sistem yang kompleks. Lalu, jika kita sudah mengetahui sistem operasi dengan soal tersebut, maka bisa saya jawab secara teoritis. Sistem sederhana atau yang belum istimewa dapat dilakukan dengan menjalankan hanya satu proses pada satu waktu dan secara hati-hati, terus memantau dan memeriksa outputnya. Namun, ini akan mempengaruhi efisiensi sistem dan ini akan berjalan jauh lebih lambat. Dan kita harus memastikan untuk mengetahui prioritas mana setiap proses, entah bagaimana yang agak sulit jika kita tidak memiliki model. Lalu untuk pertemuan pertama dengan nomor 1.27, identifikasikanlah beberapa keuntungan dan beberapa kerugian dari sistem operasi sumber terbuka. Identifikasi tipe orang yang akan menemukan setiap aspeknya sebagai keuntungan atau kerugian. Jawabannya yaitu untuk keuntungannya, pengguna menikmati perangkat lunak sumber terbuka secara gratis bersama dengan komunitas aktif pengembang sukarela yang membantu memeliharanya. Lalu yang kedua, perangkat lunak open source dianggap lebih aman karena ketersediaan kode sumber bagi siapa saja untuk menganalisis dan mendebug. Lalu yang ketiga, dengan menjadikan perangkat lunak mereka open source, perusahaan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan penggunaan dan umpan balik serta citra publik yang lebih baik. Untuk kekurangannya, perusahaan cenderung kehilangan uang dari kurangnya penjualan lisensi perangkat lunak. Lalu, beberapa komunitas open source tidak terlayani atau meninggalkan perangkat lunak yang sudah bobrok. Untuk pertemuan kedua di sini kelompok kami mendapatkan nomor 2.14 yang berisi jelaskan mengapa Android menggunakan sebelumnya AUT daripada just in time atau JIT kompilasi. Untuk singkatnya, karena AUT sangat cocok dalam kasus mode produksi Android. AUT memberikan keamanan yang jauh lebih baik. Untuk perbandingannya yaitu yang pertama, rendering jauh lebih cepat. Dengan AUT, browser mendownload versi aplikasi yang telah dikompilasi sebelumnya. Browser memuat kode yang dapat dieksekusi sehingga dapat langsung render aplikasi tanpa menunggu untuk mengompilasi aplikasi terlebih dahulu. Kedua, permintaan asinkronis lebih sedikit. Kompilator menyebarkan template HTML eksternal dan lembar gaya CSS dalam aplikasi JavaScript, menghilangkan permintaan AJAX terpisah untuk file sumber tersebut. Yang ketiga yaitu ukuran unduhan kerangka Angular yang jauh lebih kecil. Tidak perlu mengunduh kompiler Angular jika aplikasi sudah dikompilasi. Kompilernya kira-kira setengah terkenal itu sendiri, jadi mengabaikannya secara dramatis atau mengurangi payload. Yang keempat yaitu deteksi kesalahan template lebih awal. Kompilator AUT mendeteksi dan melaporkan kesalahan pengikatan template selama langkah pembuatan sebelum pengguna dapat melihatnya. Dan yang terakhir, keamanan AUT jauh lebih baik. AUT mengompilasi template dan komponen HTML ke dalam file JavaScript jauh sebelum disajikan ke klien. Tanpa template untuk dibaca dan tidak ada evaluasi JavaScript atau HTML, si klien yang beresiko peluang serangan injeksi jauh lebih kecil. Lalu untuk yang
Juga untuk pertemuan kedua, kelompok kami mendapatkan nomor 2.16, yaitu bandingkan antarmuka pemrograman aplikasi atau API dan antarmuka biner aplikasi atau API. API atau aplikasi program interface adalah API definisikan antarmuka di mana satu bagian dari perangkat lunak berkomunikasi dengan yang lain di tingkat sumber. Jika API atau aplikasi binary interface, yaitu didefinisikan antarmuka biner tingkat rendah antara dua atau lebih perangkat lunak pada arsitektur tertentu. Ini mendefinisikan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan dirinya sendiri, bagaimana aplikasi berinteraksi dengan kernel, bagaimana aplikasi berinteraksi dengan perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taufikur Rahman, NPM 2008101088 dari kelas F, anggota kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang exercise 2.18, 3.13, 3.15 dan 3.17. Exercise 2.18. Pertanyaan: terkadang sulit untuk mencapai pendekatan berlapis jika kedua komponen sistem operasi saling bergantung satu sama lain. Identifikasi skenario di mana tidak jelas bagaimana kedua komponen sistem yang berlapis harus memasangkan fungsi mereka dengan ketat. Jawaban: pendekatan berlapis memecah sistem operasi menjadi lapisan-lapisan yang berbeda yang memungkinkan untuk mengubah cara kerja bagian dalam dan meningkatkan modularitas. Pada pendekatan berlapis, lapisan bawah adalah perangkat keras, sedangkan lapisan tertinggi adalah antarmuka pengguna. Contohnya adalah pada memori virtual dan penyimpanan. Pada saat menggunakan memori virtual, data sementara dipindahkan dari RAM ke penyimpanan disk. Dengan demikian, memori virtual dan sistem penyimpanan saling terkait satu sama lain. Selama program dieksekusi, kita mungkin perlu memetakan file ke dalam memori virtual. Di sisi lain, memori virtual biasanya menggunakan sistem penyimpanan untuk menyediakan backup untuk data yang saat ini tidak berada dalam memori. Akibatnya, kita perlu hati-hati dalam merencanakan bagian penyimpanan memori virtual dan file system. Kemudian, untuk exercise 3.13, menggunakan program pada figur T.34, identifikasi nilai PID pada baris A, B, dan C dan D. Diasumsikan jika PID dari parent dan child masing-masing adalah 2600 dan 2603. Jawaban: pada program pada figur 3.34 atau program yang ada di samping ini, pada program bisa dilihat jika PID sama dengan 0, atau pada child process PID-nya adalah 0 karena PID hasil fork akan 0 jika berada di dalam proses child. Dan pada line B adalah 2603, di mana itu adalah proses ID dari child process. Pada line C, PID hasil fork akan mengembalikan nilai dari proses ID dari child process, sedangkan pada line D akan mengembalikan atau akan menunjukkan proses ID dari parent, sehingga jawabannya adalah pada line A adalah 0, line B adalah 2603, line C adalah 2603, dan line D adalah 2600. Pada exercise 3.15, pertanyaannya: meninjau mekanisme RPC, jelaskan konsekuensi yang tidak diinginkan yang dapat timbul jika tidak menegakkan sematik paling banyak sekali atau at most once, atau tepat sekali atau exactly once. Jelaskan kemungkinan penggunaan mekanisme yang tidak memiliki jaminan ini atau tidak memiliki sematik tersebut. Jawaban: jika mekanisme RPC tidak dapat mendukung sematik paling banyak sekali atau tepat satu kali, maka server RPC tidak dapat menjamin bahwa prosedur jarak jauh tidak akan dipanggil beberapa kali. Jika suatu sistem tidak mendukung salah satu dari sematik ini,
Maka sistem seperti itu hanya dapat menyediakan prosedur jarak jauh yang tidak mengubah data atau menyediakan hasil yang sensitif terhadap waktu. Kemudian yang terakhir, exercise 3.17. Apa manfaat dan kerugian masing-masing dari berikut ini? Pertimbangkan dalam tingkat sistem dan tingkat pemrogram. Jawaban. Yang pertama adalah komunikasi sinkron dan asinkron. Manfaat komunikasi sinkron adalah memungkinkan pertemuan antara pengirim dan penerima. Kerugian dari pengiriman ini adalah pemblokiran adalah bahwa pertemuan mungkin tidak diperlukan dan pesan dapat dikirim secara tidak sinkron. Yang kedua adalah buffer otomatis dan eksplisit. Buffering otomatis menyediakan antrian dengan panjang dan tidak terbatas, sehingga memastikan pengirim tidak perlu memblokir saat menunggu untuk menyalin pesan. Buffer eksplisit menentukan seberapa besar buffer. Dalam buffer eksplisit, pengirim mungkin diblokir saat menunggu ruang yang tersedia dalam antrian. Yang ketiga adalah mengirim dengan salinan dan mengirim dengan reference. Mengirim dengan salinan tidak mengizinkan penerima untuk mengubah status parameter, sedangkan mengirim dengan referensi mengizinkannya. Manfaat mengirim dengan referensi adalah memungkinkan programmer untuk menulis versi terdistribusi dari aplikasi. Namun, melewati parameter dengan referensi harus mendeklarasikan parameter sebagai objek jarak jauh. Kemudian yang terakhir adalah pesan berukuran tetap dan berukuran variabel. Implikasinya sebagian besar terkait dengan masalah buffering. Dengan pesan berukuran tetap, buffer dengan tujuan tertentu dapat menampung jumlah pesan yang diketahui, sedangkan jumlah pesan berukuran variabel dapat disimpan oleh buffer dengan jumlah yang tidak diketahui. Perkenalkan, nama saya Putra Dwi Wirogarta Yuniahan, NPM 2008 10 10 103. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas exercise chapter 4. Soal yang pertama yaitu 4.13. Apakah mungkin untuk memiliki konkurensi tetapi tidak paralelisme? Jelaskan. Konkurensi tetapi tidak paralelisme itu mungkin terjadi karena paralelisme berarti mereka mengeksekusi pada waktu yang sama. Misal jika kita diberitahu untuk melompat dengan satu kaki serta menyanyikan lagu pada saat yang sama, maka tindakan tersebut akan dilakukan secara paralel. Selanjutnya, kalau konkurensi berarti bahwa dua tugas dijalankan pada periode waktu yang tumpang tindih, tapi tidak harus pada waktu yang sama. Contohnya itu jika kalau kita disuruh melompat dengan satu kaki sebanyak 20 kali dan menyanyikan sebuah lagu, kita itu bisa melompat beberapa kali, misal 5 kali terlebih dahulu, lalu berhenti lompatnya dan menyanyikan bagian lirik dari lagu tersebut, lalu berhenti menyanyi, melompat lagi, lalu bernyanyi lagi, dan seterusnya sampai melompat dan lagu selesai dilakukan. Terus konkurensi adalah mekanisme yang paling penting pada sistem operasi dan aplikasi. Dengan hanya satu prosesor, kita masih dapat melakukan aktivitas bersamaan, seperti menjalankan beberapa aplikasi atau membuat banyak pengguna masuk ke mesin pada saat yang bersamaan. Kita dapat memetakan aktivitas konkuren tersebut atau proses ke unit fungsional atau prosesor inti sebanyak yang kita miliki. Akan tetapi, sinkronisasi dan kebutuhan mutual exclusion untuk aktivitas konkuren tersebut masih harus dipaksakan oleh sistem operasi. Soal selanjutnya yaitu 4.16. Sebuah sistem dengan dua prosesor dual core memiliki 4 prosesor yang tersedia untuk penjadwalan. Aplikasi CPU intensif sedang berjalan di sistem ini.
Semua input dilakukan pada program startup ketika satu file harus dibuka, demikian pula semua output dilakukan tepat sebelum program berakhir ketika hasil program harus ditulis ke satu file. Antara startup dan penghentian program sepenuhnya terkait CPU. Tugas Anda adalah meningkatkan kinerja aplikasi ini dengan melakukan multithreading. Aplikasi berjalan pada sistem yang menggunakan model threading satu ke satu atau setiap thread pengguna memetakan ke thread kernelnya. Nah, soal pertama dari soal tersebut yaitu berapa banyak thread yang akan Anda buat untuk melakukan input dan output? Jelaskan. Banyak thread yang akan dibuat yaitu hingga cukup untuk memblokir sistem call dan tidak lebih untuk menghemat efisiensi sehingga banyaknya yang digunakan, yaitu satu thread untuk input dan satu untuk output. Lalu soal selanjutnya yaitu beberapa banyak thread yang akan Anda buat untuk bagian aplikasi yang CPU intensif. Jelaskan. Banyak thread yang akan dibuat adalah 4, karena seharusnya threadnya sebanyak jumlah core-nya. Kalau threadnya itu lebih sedikit, maka itu adalah pemborosan sumber daya dan lebih dari itu tidak akan dapat dijalankan. Kemudian sistem yang ada benar-benar hampir paralel. Selanjutnya soal 4.19. Program yang ditunjukkan pada gambar 4.23 menggunakan Patrick's API. Apa yang akan menjadi output dari program pada line C dan line P? Jawabannya itu outputnya adalah child value sama dengan 5. Pertama itu proses anak diutas bercabang oleh proses induk dan proses anak masing-masing memiliki ruang memori sendiri. Setelah bercabang, proses induk menunggu selesainya proses anak. Baru thread dibuat untuk proses anak dan fungsi runner dipanggil yang mengatur nilai variabel global kelima. Jadi setelah eksekusi baris ini, nilai yang ditampilkan adalah 5 untuk output dari line P dalam program. Outputnya adalah parent value sama dengan 0. Setelah menyelesaikan proses anak, nilai variabel global yang ada dalam proses induk tetap 0. Jadi setelah eksekusi baris ini, nilai yang ditampilkan akan menjadi 0. Selanjutnya yaitu exercise chapter 5. Soalnya itu pada soal 5.16, sebuah variasi dari penjadwal round robin adalah penjadwal round robin regresif. Penjadwal ini menetapkan setiap proses kuantum, waktu, dan prioritas. Nilai awal kuantum waktu adalah 50 mDt. Namun setiap kali sebuah proses telah dialokasikan CPU dan menggunakan seluruh waktunya kuantum atau tidak memblokir untuk input-output, 10 mDt ditambahkan ke kuantum waktunya dan tingkat prioritasnya ditingkatkan. Kuantum waktu untuk suatu proses dapat ditinggalkan hingga maksimum 100 mDt ketika sebuah proses diblokir sebelum menggunakan seluruh kuantum waktunya. Kuantum waktunya berkurang 5 mDt, tapi prioritasnya tetap sama. Jenis proses apa atau terkait CPU atau terkait input-output yang didukung penjadwal round robin regresif? Jelaskan. Penjelasannya yaitu penjadwal round robin regresif akan mendukung proses terkait CPU. Karena proses terkait CPU saat menggunakan seluruh waktu kuantum, mereka mendapatkan tambahan 10 mDt saat kuantum waktu serta prioritas mereka ditingkatkan. Penjadwalan round robin regresif tidak akan mendukung proses terkait input atau output, karena proses ini dapat diblokir untuk input atau output sebelum menggunakan kuota penuh kuantum waktu, dan prioritasnya tidak akan terpengaruh. Itu berarti prioritas rata-ratanya akan sama seperti sebelumnya. Proses bertipe CPU bound lebih disukai oleh regressive round robin karena proses tersebut waktu dan prioritasnya akan ditambah
setiap kali proses tersebut memerlukan seluruh waktu kuantumnya. Ya, ini penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Sahab dengan NPM 200810101007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal exercise chapter 5, yaitu soal 5.20. Nah, berikut adalah soalnya, yaitu manakah dari algoritma penjadwalan berikut yang dapat menyebabkan kelaparan? Yang A yaitu pertama datang, pertama dilayani atau first come first serve FCFS. Kemudian yang B pekerjaan terpendek dulu atau shortest job first. Kemudian C algoritma round robin. Kemudian yang terakhir algoritma prioritas atau priority. Nah, dari algoritma keempat tersebut yang menyebabkan kelaparan yaitu pekerjaan terpendek dulu dan prioritas adalah algoritma penjadwalan yang dapat mengakibatkan kelaparan, sedangkan yang lainnya tidak akan mengakibatkan kelaparan. Nah, alasan kenapa menyebabkan kelaparan yaitu pekerjaan terpendek dulu atau shortest job first memilih dari proses menunggu. Proses yang memiliki waktu eksekusi terpendek untuk dieksekusi terlebih dahulu. Nah, hal ini mengakibatkan proses dengan waktu eksekusi yang lama untuk menunggu eksekusinya. Kemudian proses ini akan menunggu penantiannya ini dapat berlangsung hingga tak terhingga. Dan proses yang menunggu ini mungkin tidak akan pernah mendapatkan sumber daya untuk dieksekusi jika proses yang lebih pendek terus berdatangan. Nah, jadi ini bisa mengakibatkan kelaparan karena akan menunggu resource-nya terus, tapi yang dikerjakan yang proses lebih pendek dulu. Kemudian yang kedua yaitu algoritma prioritas. Dalam penjadwalan prioritas, proses diberikan prioritas untuk dieksekusi, yang berarti bahwa proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan dialokasikan sumber daya dan akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, hal ini menyebabkan proses berprioritas rendah menunggu lama dan penantian ini dapat berlangsung lama hingga tak terhingga, dan proses berprioritas rendah ini mungkin tidak akan mendapatkan sumber daya untuk dieksekusi. Jadi, algoritma penjadwalan ini bisa mengakibatkan kelaparan beserta dengan pekerjaan terpendek dulu. Kemudian pada soal nomor 5.24 yaitu sebagai berikut. Pertimbangkan algoritma penjadwalan prioritas preemptif berdasarkan prioritas yang berubah secara dinamis. Angka prioritas yang lebih besar menyiratkan prioritas yang lebih tinggi. Ketika sebuah proses menunggu CPU dalam antrian siap tetapi tidak berjalan, prioritasnya berubah pada tingkat alfa. Saat sedang berjalan, prioritasnya berubah pada tingkat beta. Semua proses diberi prioritas 0 ketika mereka memasuki antrian siap. Parameter alfa dan beta dapat diatur untuk memberikan banyak algoritma penjadwalan yang berbeda. Kemudian pada soal nomor A, apa algoritma yang dihasilkan dari delta lebih besar dari alfa dan lebih besar dari 0? Kemudian yang B, apa algoritma yang dihasilkan dari alfa kurang dari beta kurang dari 0? Jawabannya adalah sebagai berikut. Nah, pada yang A, apa algoritma yang dihasilkan dari beta lebih besar dari A lebih besar dari 0? Nah, itu karena B adalah laju dan lebih besar dari alfa, proses yang sedang berjalan akan terus menerima prioritas yang jauh lebih tinggi. Pada saat yang sama, prioritas proses yang menunggu untuk dijalankan akan meningkat. Namun, peningkatan ini tidak akan secepat proses yang berjalan pada CPU. Nah, ini akan menghasilkan tipe situasi first come first serve atau FCFS, di mana ketika tidak ada proses yang berjalan, proses yang telah menunggu paling lama akan dijalankan, dan prioritasnya akan terus meningkat lebih cepat dari yang lain sampai berhenti. Kemudian untuk soal yang B, apa algoritma yang dihasilkan dari A kurang dari B dan kurang dari 0? Jadi,
Proses baru dalam skema ini akan selalu segera dijalankan, dan proses lama akan berada dalam antrian siap hingga proses terbaru selesai. Nah, ini pada dasarnya adalah last in first out. Jadi yang terakhir masuk, kemudian yang pertama keluar. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu saya akan membahas soal exercise pada chapter 6, yaitu soal exercise nomor 6.12. Beberapa implementasi semapur menyediakan fungsi getValue yang mengembalikan nilai semapur saat ini. Nah, fungsi ini memungkinkan misalnya dipanggil sebelum memanggil wait, sehingga proses hanya akan memanggil wait jika nilai semapur lebih besar dari 0, sehingga mencegah pemblokiran saat menunggu semapur. Misalnya, if getValue dan endsem lebih besar dari 0, kemudian wait parameternya endsem. Nah, jadi nilai semapur ini bisa selalu 0 untuk proses A tertentu, karena setiap kali proses A memeriksa nilai dengan menggunakan fungsi getValue dengan parameter endsem, beberapa proses B dapat menggunakan semapur. Nah, setelah proses B melepaskan dan menempatkan nilai ke 1, beberapa proses lain C bisa mendapatkan semapur itu dengan melihat nilainya lebih besar dari 0 dan menurunkan nilainya menjadi 0 lagi. Sekarang, jika proses A datang lagi, ini akan melihat nilai menjadi 0 lagi. Dan ini bisa terus-terusan sehingga proses A tidak akan pernah mendapatkan semapur. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal nomor 6.15. Jelaskan mengapa penerapan synchronization primitif dengan mengaktifkan interupsi tidak sesuai dalam sistem prosesor tunggal jika synchronization primitif akan digunakan dalam program tingkat pengguna. Jawabannya adalah sebagai berikut. Nah, menerapkan synchronization primitif dengan menaktifkan interupsi tidak tepat. Nah, itu karena mengurangi fleksibilitas sistem. Synchronization primitif akan membuat program di tingkat pengguna agar dapat mengganti interupsi, sehingga menaktifkan interupsi timernya. Nah, setelah program di tingkat pengguna memiliki kemampuan untuk menaktifkan interupsi, program tersebut juga menaktifkan pengalihan konteks yang tidak direkomendasikan untuk program pada tingkat itu, yaitu pada tingkat pengguna. Setelah pengalihan konteks dinonaktifkan, program sekarang dapat berjalan pada prosesor tanpa mengizinkan program lain untuk mengeksekusi, yang dimana adalah hal buruk, mengingat fakta bahwa itu akan digunakan dalam sistem prosesor tunggal atau single prosesor. Karena sistem prosesor tunggal hanya berisi satu proses dan hanya satu program yang dijalankan pada satu waktu. Sehingga karena sistemnya hanya single prosesor, prosesnya tidak fleksibilitas sistemnya tidak efektif sehingga mengurangi fleksibilitasnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Gunawan, ABM 208-10174. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok kami. Saya akan mempresentasikan bagian exercise 6 dan exercise 8. Exercise 6.18. Implementasi kunci mutex yang disediakan di bagian 6.5 mengalami gangguan dari fungsi waiting. Jelaskan perubahan apa yang diperlukan sehingga proses yang menunggu untuk memperoleh kunci mutex akan diblokir dan ditempatkan ke dalam antrian tunggu sampai kunci tersedia. Untuk mencegah berkurangnya efisiensi sistem operasi dalam kasus seperti itu, maka konsep dari memperkenalkan spin lock mungkin cukup bermanfaat. Yang pertama, sebuah kunci yang membuat thread dari suatu proses masuk ke dalam kondisi menunggu saat mencari ketersediaan kunci yang diinginkan dikenal sebagai spin lock. Spin lock diambil untuk jangka waktu kecil dan karenanya mungkin tidak berdampak banyak pada sumber daya komputer.
dan juga memperkenalkan spin lock memungkinkan thread untuk membagi prosesor secara aktif sesuai dengan kebutuhan mereka. Di mana thread yang menunggu spin lock dapat berjalan pada suatu prosesor dan thread lainnya dapat secara bersamaan berjalan di atas prosesor lain tanpa terganggu. Exercise 8.20. Dalam sistem komputer nyata, baik sumber daya yang tersedia maupun tuntutan thread untuk sumber daya konsisten dalam waktu lama atau bulan, sumber daya rusak atau diganti, proses dan utas baru datang dan pergi, dan sumber daya baru dibeli dan ditambahkan ke sistem. Jika deadlock dikendalikan oleh algoritma bangkit, perubahan mana yang dapat dilakukan dengan aman tanpa memasukkan kemungkinan kebutuhan dan dalam keadaan apa? Yang pertama adalah meningkatkan kesediaan. Sumber daya baru ditambahkan. B. Kurangi kesediaan, sumber daya dihapus secara permanen dari sistem. C. Tingkatkan maksimal untuk satu thread. Thread membutuhkan atau menginginkan lebih banyak sumber daya dari yang diizinkan. D. Kurangi max untuk satu thread. Thread memutuskan tidak perlu banyak sumber daya. E. Meningkatkan jumlah thread. F. Mengurangi jumlah thread. Dalam meningkatkan sumber daya baru yang tersedia maka akan aman. Kemudian mengurangi sumber daya yang tersedia dengan menghapusnya dari sistem akan mempengaruhi sistem informasi, kemungkinan terjadi kebuntuan karena mengubah jumlah sumber daya. C. Meningkatkan maksimal untuk satu proses. Proses membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada yang diizinkan, mungkin ingin lebih banyak, ini akan mempengaruhi sistem dan menyebabkan kemungkinan kebuntuan atau deadlock. Mengurangi maks untuk satu proses. Proses memutuskan tidak membutuhkan banyak sumber daya, maka akan aman. Meningkatkan jumlah proses. Jika sumber daya baru yang dialokasikan ke proses baru tidak akan memaksui sistem keadaan tidak aman. Mengurai jumlah dari proses akan aman. Exercise 8.23. Pertimbangkan sebuah sistem yang terdiri dari M sumber daya dari jenis yang sama menjadi dibagikan oleh N utas. Sebuah utas dapat meminta atau melepaskan hanya satu sumber daya pada satu waktu. Tunjukkan bahwa sistem bebas dari deadlock jika dua kondisi berlaku berikut. A. Kebutuhan maksimum setiap utas adalah antara satu sumber daya dan M sumber daya. B. Jumlah semua kebutuhan maksimum kurang dari M plus N. Kondisi A diasumsikan kebutuhan maksimum untuk setiap proses adalah antara satu sumber daya dan M sumber daya. Jika sistem diasumsikan tidak bebas kebuntuan dan terdapat keadaan kebuntuan, maka A sama dengan M, di mana A adalah sigma allocation dan M adalah sigma max. Karena hanya ada satu sumber daya yang dapat diminta atau didapatkan satu persatu. Kondisi B, mengasumsikan bahwa jumlah semua kebutuhan maksimum adalah kurang dari M plus N. Dalam kondisi ini, M kurang dari M plus N sama dengan N plus A, di mana N sama dengan sigma need yang sama dengan berikut. N plus M kurang dari M plus N, dan N kurang dari N. Maka kondisi A, dari kondisi A, proses ini dapat melepaskan setidaknya satu sumber daya, sehingga ada N-1 proses yang berbagi N sumber daya pada titik ini. Dan kedua kondisi A dan B masih berlaku, oleh karena itu tidak ada proses yang akan menunggu secara permanen sehingga tidak ada kebuntuan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.